Kartu ATM serta kartu edisi adalah alat bayar pengganti uang. Kedepannya lagi kita tidak boleh bergantung dengan satu alat transaksi yang namanya uang kartal atau uang tunai. Maka kita harus mempunyai banyak sistem pembayaran. Ada banyak sekarang tempat uang lewat dalam tanda petik yang biasa disebut payment gateway, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Inilah sistem keuangan digital tersebut yang saat ini sudah mulai digunakan di seluruh dunia. Untuk itu, kita harus terus mengembangkan diri kita di dalam dunia pembayaran digital. Secara pribadi, saya ini lapar informasi di dalam pengembangan dunia digital payment yang menggunakan non-cash, juga payout sistem pembayaran terbaru. Itu semua untuk transaksi digital saat ini dan di masa depan. COVID yang akan bertahan sampai 5 tahun ke depan membuat manusia bertransaksi semakin cashless. Untuk itu kita harus mengantisipasinya sebagai peluang bisnis ke depan. Di saat ingin belajar tersebut, suatu hari saya berkesempatan datang ke sebuah museum di Swedia beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya malu sih saya menceritakan. Saya ini punya idola. Mungkin karena saya berselera norak kali ya. Bayangin saja, saya ini mengidolakan ABBA, grup musik asal Swedia. Lagu-lagu mereka Chiquitita, Fernando, Take a Chance on Me, I Do, sering menjadi gumamam saya bersenandung. Norak kan ya? Zaman begini masih nyanyi lagu-lagu ABBA. Kemana aja lu? Pasti ada yang bilang begitu. Karena saya ngefans, ya bertandanglah saya menyempatkan ke Swedia, ke museum ABBA yang baru diluncurkan sekitar 2013 atau 2014 kalau tidak salah, saya lupa. Sebagai number one fans tentunya antusias sekali melihat 4 orang bersuara emas membuat memorabilia museum perjalanan musik mereka. Berhubung ngefans berat, maka ketika ada cerita tentang personil ABBA, hal ini menjadi menarik perhatian saya. Apa itu? Salah satu personel mereka yaitu Björn Ulvaeus ternyata membuat sejarah kedua. Setelah menduniakan ABBA, dia sekarang membuat hampir di seluruh Swedia tidak memakai uang tunai lagi. Personil ABBA ini membuat sejarah lagi sebagai pelopor cashless revolution. Ceritanya, suatu hari putra Björn ini di apartemennya di Stockholm kemalingan sampai 2 kali dalam setahun. Peristiwa ini sangat membekas dalam hati Björn dan mulai berpikir bagaimana kalau seandainya dunia tidak ada uang tunai atau cashless. Pasti si pencuri tidak bisa menjual barang curiannya karena semua dengan mudah terdata. Sejak saat itu dia mulai menulis di blognya dan menulis di banyak artikel. Salah satunya yang dibahas adalah bagaimana tindakan kriminal yang ternyata semua berujung di uang. Untraceable cash, uang tunai yang tidak ketahuan siapa pemiliknya. Jika ada digital record atau catatan digital untuk setiap transaksi, perampokan, fraud, penipuan keuangan, koruptor di dunia ini akan tamat, akan berakhir. Sebagai sebuah komitmen pada dirinya, sejak tahun 2011 dia berhenti menggunakan uang tunai. Semua digital, semua pakai card, semua cashless, semua pakai QR code dan lain sebagainya. Dia tidak pernah menggunakan tunai hingga saat ini. Bahkan di museum ABBA pun tidak terima pembayaran tunai. Dia meletakkan pesan di pintu masuk. Saya menantang semua orang untuk stop menggunakan uang tunai. Saat ini dunia menderita karena tindakan kriminal. Mulai dari narkoba hingga pencuri sepeda. Karena tindakan kriminal memerlukan uang tunai. Mata uang krona Swedia adalah mata uang yang kecil pengaruhnya di dunia ini. Sebaiknya dijadikan contoh sebagai the first cashless society. Björn Ulvaeus. Luar biasa, pesan tersebut untuk cashless ternyata direspon dengan baik. Semua menukar tunai dengan digital dan kartu. Di puncaknya, Bank Swedia menciptakan aplikasi cashless apps yang bernama Swish. Pada saat ini, 4 tahun kemudian, Swedia revolusi cashless-nya hampir lengkap. Dari data statistik keuangan tunai dan koin saat ini ditransaksikan tidak lebih 2% dari perekonomian Swedia. Hanya 20% transaksi di pasar Swedia yang menggunakan tunai. Sementara dibandingkan di seluruh dunia saat ini 75% masih menggunakan uang tunai. Apa yang terjadi selanjutnya? Angka kriminal, perampokan turun hingga 70%. Bahkan pembobolan bank hanya terjadi 1 kali di tahun 2016 di seluruh Swedia. Ada sebuah anomali menarik bagi Swedia. Swedia adalah negara pertama di dunia mencetak uang di tahun 1661. Dan sepertinya Swedia menjadi negara pertama juga di dunia yang stop menggunakannya. Dan kesuksesan Swedia sekarang diikuti oleh Denmark dan Norway yang sudah tercatat hanya tersisa 6% transaksinya yang menggunakan uang tunai. Sahabat, saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat dan sangat luar biasa.
baik dari kesadaran universalnya juga tindakannya. Salut untuk Bjorn Ulvaeus yang berhasil menyebarkan pengaruhnya mengevolusi penggunaan uang tunai yang berhasil menurunkan kriminalitas. Padahal di tahun 70-an dia mengumandangkan lagu Money Money Money. Kalau Bjorn bisa merubah dunia, sesungguhnya para sahabat, kita Indonesia ini bersama Dinaran juga sudah melakukannya. Hal ini demi kriminal turun hingga 70% dengan cashless payout system. Dan sekali lagi sahabat, Andalah sesungguhnya pahlawan sejati tersebut. Pahlawan cashless.